drama yang terjadi di Universitas Gadjah Mada sudah berakhir kemarin tanggal 15 April 2025 dan berakhir dengan menurut saya pribadi itu dengan mengecewakan, karena bukan masalah hasilnya seperti apa, tetapi kejujuran akademis yang tidak ditunjukkan dalam peristiwa itu. Ya ini dengan nalar yang sederhana. Seandainya saya waktu itu adalah istilahnya penguasa baik Fakultas Hukum atau Universitas Gadjah Mada yang selaku rektor, saya justru akan menunjukkan para peragu itu untuk silakan mau menelusuri pada data apa, atau itu bukan data tentang kejahatan, data tentang yang akan mencerahkan publik bahwa yang bersangkutan itu betul-betul ada di dalam data Universitas Gadjah Mada, CHI Fakultas Kehutanan. Ini sedemikian gampang sehingga nalar sederhana ini tidak bisa tidak bisa menerima kenapa Universitas Gadjah Mada itu seolah-olah menyembunyikan sesuatu, seolah-olah ini common sense saja. Karena apa sih susahnya mempersilahkan mereka untuk membuka data-data kemahasiswaan, kemudian itu kan nanti publik jadi clear bahwa apa yang jadi spekulasi publik selama ini itu salah karena informasinya ini gitu ya. Dan itu kalau perlu disaksikan secara live, kemudian connect dengan beberapa universitas di luar negeri, itu akan jauh lebih fair gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu bagian dari sejarah yang dicatat di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April kemarin. Saya tidak tertarik peristiwa setelah itu, yang hari ini di Solo juga ada kesibukan karena kehadiran yang pihak-pihak yang meragukan ijazah. Karena kalau sudah keluar dari ranah kampus itu spekulasinya semakin bermacam-macam dan semakin kuat-kuatan menggalang opini. Ini satu standar pencarian kebenaran yang menurut saya tidak bagus ya. Karena siapa yang menguasai opini itulah yang dianggap benar. Jadi kebenaran itu identik dengan pembenaran berdasarkan penguasaan opini. Ini saya kira bukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, terkait dengan itu saya ingin menyitir guru besar juga yang lahir di kandungan Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Cornelis Ley. Dalam pengakuan guru besarnya, sudah almarhum ya, ini sebetulnya koleganya Mr. Pratikno dan siapa itu satunya yang ada di pemerintahan. Jadi almarhum Cornelis Ley ini menawar pada pengukuhan guru besarnya itu menawarkan jalan ketiga karena dilematika yang dihadapi oleh kaum intelektual, apakah mengambil jarak dengan kekuasaan atau masuk dalam kekuasaan. Nah, menurut Cornelis Ley itu ya tidak harus sekaku itu, artinya sedikotomis itu, mengambil atau berjarak. Ya, menurut Cornelis Ley ya fleksibel saja. Intelektual itu harus menganggap kekuasaan sebagai bagian dari alat perjuangan, bukan tujuan. Tujuannya adalah memperjuangkan
kemanusiaan. Itu toolsnya salah satunya bisa ke pemerintahan atau kekuasaan, itu menurut Cornelius Lay. Nah, warisan penting yang ini disitir oleh mahasiswa sospol sendiri. Saya baca di rumah baca itu pada pengukuhan guru besar Fakultas Sospol UGM itu Cornelius Lay salah satu statementnya yang saya kira relevan dengan apa yang terjadi di UGM kemarin adalah kebohongan terbesar dari kaum intelektual itu tidak terletak pada berapa jumlah mereka berbuat kesalahan. Itu bukan itu dosa yang terbesar. Dosa terbesar kaum intelektual adalah menyembunyikan atau takut untuk mengungkapkan kebenaran padahal mereka tahu. Ini menurut Cornelius Lay. Dan maaf itu tadi deskripsi bebas saya atas apa yang diungkapkan oleh Cornelius. Redaksinya barangkali tidak tepat betul, tapi intinya adalah menurut Cornelius Lay dosa terbesar kaum intelektual itu tidak terletak pada berapa kali atau berapa besar mereka berbuat salah, tetapi justru ketika ada kebenaran mereka tidak berani atau takut untuk mengungkapkan kebenaran padahal mereka tahu. Ini menurut Cornelius Lay. Jadi peristiwa kemarin itu saya kira jadi sangat relevan apa yang diungkapkan oleh Cornelius Lay. Kenapa kebenaran itu harus disembunyikan? Kebenaran dalam pengertian yang masih netral. Apakah yang diragukan ijazahnya itu benar-benar ada atau tidak, itu belum sampai ke sana. Tetapi perbuatan untuk menyembunyikan kebenaran atau tidak mengungkapkan kebenaran ini menurut Cornelius adalah dosa besar kaum intelektual. Ya, silakan publik menilai, karena ya saya sebagai orang awam juga kemarin menyayangkan. Maka saya berimajinasi kalau saya dekan Fakultas Kehutanan pada waktu itu, saya akan mempersilahkan para tamu tak diundang tersebut untuk membuka data yang mereka butuhkan. Kita persilahkan terbuka gitu ya, sehingga dengan begitu peristiwa yang kegaduhan sebelumnya itu akan selesai dan tidak ada kegaduhan lanjutan, karena kebenaran sudah diungkap pada saat itu, pada tanggal 15 April 2025. Sehingga peristiwa yang sebelumnya saya anggap penting dan bersejarah bagi UGM pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, pada hari ini 16 April 2025 itu belum clear. Salam konstitusi.